Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Detik-detik Proklamasi. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Adinda Juli Gracia, absen 2. Saya Divania Ayu Ramadhani, absen 11. Saya Muhammad Effendi dari absen 20. Saya Muhammad Rizky Maulana, absen 22. Selamat menyaksikan. Oke. Pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh merumuskan teks proklamasi dan setuju untuk membacanya keesokan paginya. Awalnya, mereka berencana membacanya di lapangan Ikada, tetapi tentara Jepang mencoba menghalangi. Rakyat dan barisan pemuda telah berkumpul di lapangan tersebut untuk menyaksikan pembacaan tersebut. Namun, setelah melihat pasukan Jepang dengan senjata lengkap, keputusan diambil untuk membacanya di halaman rumah Soekarno. Masa sudah memadati halaman rumah tersebut, dan dilakukan persiapan keamanan oleh Latif Hendraningrat dan Arifin Abdurrahman. Suwiryo mempersiapkan perlengkapan dan Wilopo meminjam mikrofon dan pengeras suara. Pembacaan proklamasi akhirnya dilakukan di halaman rumah Soekarno. Sudiro juga memerintah Sujud untuk mencari tiang bendera. Fatmawati juga. Perumusan naskah proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memimpin rapat persiapan kemerdekaan dan perumusan naskah proklamasi. Hadirnya Mohatta, Ahmad Soebardjo, Sukarni, Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik ketika mereka merumuskan teks proklamasi. Maeda pergi sementara, Miyoshi datang untuk menyaksikan. Setelah selesai, Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan peserta lainnya. Inilah teks proklamasi yang ditulis dan dibacakan. Hatta mendapat persetujuan untuk menandatangani proklamasi bersama, namun Sukarni menolak tanda tangan semua orang yang hadir. Dia juga ingin mengubah frasa wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah kesepakatan, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Ada 3 perubahan pada teks proklamasi ketikanya. Latar belakang dan peristiwa pembacaan teks proklamasi. A. Kekalahan Jepang. Pada Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ini menjadi momen emas bagi Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan. B. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Golongan muda termasuk Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mereka takut Jepang akan mengatur kemerdekaan sebagai hadiah, bukan hasil perjuangan. C. Perumusan teks proklamasi. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta bertemu Laksmana Maeda, seorang perwira Jepang yang menjamin keamanan mereka. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Maeda, Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Penyusun Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo. Terakhir, pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pembacaan dilakukan oleh Soekarno, didampingi Muhammad Hatta, bertempat di rumah Soekarno, Pegangsaan Timur 56, dihadiri oleh tokoh-tokoh dan masyarakat. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya oleh para hadirin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.